ChatGPT Dari dari konsensus konsensus itu itu akan akan menyediakan menyediakan alternatif. alternatif judul. Silakan dipilih yang paling menarik atau yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan paper Bapak Ibu masing-masing. Mungkin saya ingin tambahkan apa namanya selama 10 tahun ya. Nah, ini bagus nih. A Decade of Research Trends in Islamic Finance and Financing. Nah, biasanya saya sampai sini aja. Tahunnya tidak perlu ya. A Decade ya. Copy. Kita masukkan ke catatan. Ini kita tambahkan eh, judul. Ini sudah bisa kita masukkan ke dalam Microsoft Word yang satunya untuk menyusun paper. Terus bisa dilengkapi dulu, semisal namanya, nama penulisnya ya. Muhammad Solahuddin. Terus Department of Management Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, biasanya seperti itu. Terus masuk ke abstrak ya, keywords. Nah, sistematika penulisannya itu setidaknya adalah ada introduction, IMRAT ya. Introduction, methodology, research and development. Ya, seperti itu. Introduction, methodology, results, and discussion, conclusion, dan references. Nah, sementara untuk praktek paper bibliometrik ini sistematikanya seperti itu. Oke, jika sudah ditulis, judulnya sudah, lalu kita membuat namanya introduction. Membuat introduction, kita menggunakan bantuan ChatGPT lagi, Bapak Ibu, untuk agar tidak membuka tab apa, mengulang lagi. Caranya adalah dalami ini, mouse-nya itu kita arahkan ke sini, kita klik kanan, open link in new tab ya. Jadi maksudnya konsensus ini tidak hilang gitu. Ini saya buka baru tab baru. Yang pertama kita perlu data secara kuantitatif ya. Yang kita gunakan adalah ini Advanced Data Analysis. Kita buka Advanced Data Analysis. Kita mulai obrolan. Nah, saya buka contekannya dulu. Nah, ini. Oke.
Carikan data kuantitatif yang real ya, berdasarkan data di internet dan jurnal yang bisa dicari, sampai yang berjudul. Nah, itu judulnya itu yang di dalam tanda petik itu silakan diganti dengan judul yang barusan kita buat ya. Mungkin Bapak Ibu sedang praktek dengan judul yang lain, silakan di copy. Ini di copy semuanya. Kita masuk ke Advanced Data Analysis, kita paste di sini. Nah, judulnya ini kita ganti dari judul paper yang baru saja kita buat. Nah, ini kita copy, ini kita ganti. Kita enter. Oke, ini sudah muncul ya. Ini kita abaikan terlebih dahulu. Kita masih butuhnya nanti. Sekarang silahkan eh, Bapak Ibu saya kirim dulu template introduction. Jadi ketika ingin membuat introduction, saya sudah ada template-nya. Nah, ini. Itu silakan bisa Bapak Ibu download, bisa dibuka. Ini saya buka dulu ya. Nah, jika sudah dibuka, kita minimize dulu. Terus kita ingin membuat introduction. Introduction itu prompt-nya adalah ini. Nah, di dalam introduction yang perlu bahan-bahan yang perlu dibutuhkan adalah data kuantitatif tadi yang barusan kita cari di konsensus. Ini ya, advanced data analysis tadi. Lalu template introduction Microsoft Word yang baru saja saya kirim, dan research question. Nah, research question itu ada banyak contohnya, Bapak Ibu. Tapi yang paling eh, yang esensi dari research question itu adalah ini. Saya kirimkan saja sekalian. Nah, ini silakan diganti judulnya dengan judul yang tadi, judul dalam kurung, judul dalam tanda petik, judul dalam tanda petik sampai yang bawah. Jadi ini kita copy dulu prompt untuk membuat introduction. Masuk ke dalam konsensus ya, Bapak Ibu. Judulnya apa? Kita copy paste dari judul paper tadi. Jangan di-enter dulu ya, Bapak Ibu. Kita ketik Shift Enter untuk buat baris baru.
Urutannya apa? Data kuantitatif dulu ya. Data kuantitatif kita ambil dari sini, dari ya hasil ini tadi kita blok sampai bawah. Kalau ini di copy sampai saran tidak perlu ya, sampai sini aja ya. Saran penggunaan tidak perlu. Kita copy, masukkan ke dalam konsensus, kita paste di sini. Jangan di enter dulu ya, Bapak Ibu. Nah, ini data kuantitatif sudah. Terus research question ya. Kita copy dari WhatsApp, paste di sini. Nah, ini judulnya perlu di ini dulu Bapak Ibu. Judul-judul yang di dalam tanda petik itu kita ubah dulu dengan judul sesuai penelitian kita. Nah, sudah. Jangan di enter dulu. Kita shift enter. Nah, yang terakhir adalah template. Ya, urutan ini maksudnya adalah template introduction. Kita buka dulu file Microsoft Word yang template ini. Nah, ini ya kita hanya copy saja. Kita blok dulu satu tabel. Nah, sampai sini ya. Semua isi di dalam tabel ini kita blok, kita copy. Kita paste di dalam konsensus tadi. Urutan sebagai berikut. Sudah, bahan-bahannya adalah data kuantitatif, research question, dan template introduction. Setelah itu kita enter. Sudah dibuatkan langsung ya sama ChatGPT. Oke, ini hasilnya ini kita copy dari introduction ya sampai contribution ya, sampai kontribusi penelitian. Kita taruh di paper, Microsoft Word yang paper. Kita paste di sini. Biasanya kalau dari ChatGPT dipaste langsung itu bold semua bentuknya. Kita atur dulu. Terus ini juga perlu dihilangkan Bapak Ibu subjudulnya. Nah, ini juga subjudulnya ini kita hilangkan. State of the art juga hilangkan. Research gap kita hilangkan. Problem statement, research question ini
Kita hilangkan saja. Ini biarkan seperti ini bentuknya. Research objective. Diusahakan bentuknya itu dalam paragraf semua. Ini kita hilangkan. Bisa diatur sendiri Bapak Ibu. Bisa rata kanan kiri, di justify. Nah, oke, Alhamdulillah untuk introduction sudah dibuat. Sekarang kita beralih ke metodologi. Saya lihat contekannya dulu. Nah, buatkan metode penelitian. Ini promnya ini silakan di copy. Nah, kita bisa pakai konsensus, bisa pakai GPT yang lain, misal research methodology juga bisa, tapi saya untuk efisiensi kita pakai konsensus yang tadi. Jangan di-enter dulu Bapak Ibu setelah dimasukkan. Kita masih perlu mengcopy paste data filter tadi, catatan. Nah, fungsinya catatan itu untuk membuat metodologi nanti dimasukkan di dalam setelah prompt ini. Kita buka catatan kita tadi. Ini kita copy ya. Kita copy atau mungkin eh, dari topik ya. Ini ya, topik penelitian. Ini saya pindah dulu. Topik penelitian, terus sebelum difilter, sudah filter semuanya kita copy, kita paste di dalam ini tadi. Oke, sudah. Ini tinggal kita copy paste saja. Research design and approach. Data validation. Kita masukkan ke dalam paper. Terus kita tata ulang. Nah, ini yang seperti ini nih. Karena hasil copy paste dari ChatGPT kita hilangkan. Nah, kita hilangkan. Oke, Alhamdulillah pembuatan metodologi sudah selesai. Dengan bantuan AI, jadi waktunya lebih cepat ya. Nah, nanti masih perlu, ini dengan catatan masih perlu diperbaiki lagi ya Bapak Ibu, tergantung jurnal yang ingin dituju.
jangan langsung hasil kopas ini langsung di submit ya, tapi harus perlu ditelaah lagi baik dari citasinya, baik dari ininya, karena setidaknya kita sudah membuat draft paper. Oke, lanjut masuk ke results and discussion. Nah, ini saya kopikan isinya itu apa saja sesuai dengan research question ya. Nah, ini adalah subjudul dari results and discussion. Mungkin ada jurnal yang memiliki aturan results tersendiri, discussion tersendiri. Tapi karena ada juga yang results dan discussion itu dijadikan satu. Ini saya contohkan results dan discussion kita jadikan satu. Ini saya copy ya. Saya kirim di grup ya subjudulnya. Results and discussion. Jadi intinya Bapak Ibu, subjudul-subjudul dari research and discussion ini adalah menjawab dari research question yang ada di introduction tadi. Topik terkini juga termasuk conclusion. Kalau sudah, ini isinya nanti akan penuh dengan gambar, akan banyak dengan gambar. Nah, gambar-gambarnya itu tadi, itu diambil dari Scopus tadi. Kita kembali ke Scopus ya, Bapak Ibu. Scopus yang tadi mudah-mudahan belum ditutup. Nah, ini yang terakhir ya. Ini coba saya filter apa? Saya sort dulu. Nah, selanjutnya kita ingin mengambil data. Semuanya ini 490 dokumen ini kita download. Caranya adalah klik all. Terus ekspor. Nah, ini bukan mendownload satu persatu ya Bapak Ibu. Tentu saja filenya sangat banyak, tapi kita hanya mendownload metadata. Nah, kita ambil CSV. Jadi caranya adalah ini klik all dulu, terus ekspor. Kita pilih CSV dulu. Nah, yang dipilih adalah ini semuanya, ini juga semuanya. Terus ini juga semuanya. Funding details tidak perlu. Yang perlu dipilih adalah hanya ini. Oke. Jadi semuanya ini 1, 2, 3 dan hanya yang paling bawah di terakhir ini. Kita ekspor. Sudah otomatis terdownload ya Bapak Ibu file CSV-nya. Terus selain CSV, kita perlu ekspor dalam bentuk RIS. Dalam bentuk RIS. Ini nanti akan dimasukkan ke dalam Mendeley. Jadi sekalian kita ambil data, sekalian datanya ini kita masukkan ke Mendeley, jadi nanti mensitasinya dari data yang kita ambil dari sini. Struct keywords. Nah, ini karena tidak ada include references, jadi tidak perlu ini ya, dipilih. Export. Kita tunggu. Nah, sudah. Oke, sudah selesai downloadnya.
Setelah itu kita masih harus mengekspor grafik ya. Caranya adalah kita ke analyze results ini sebelah kanan ini, kita klik, nanti muncul page baru. Nah, grafik-grafik ini akan sangat berguna dalam analisis bibliometrik. Nah, Bapak Ibu, jika melihat grafik eh, ba- dari tahun ya, tren penelitian, ini karena saya mengambil penelitiannya itu 10 tahun ke belakang, 2015 sampai 2025, jadi di sini yang awal itu 2015 hingga 2025. Diusahakan trennya itu naik ya. Ini walaupun ada penurunan di tahun-tahun sebelumnya, tetapi tahun belakangan ini diusahakan naik. Kalau tidak naik, itu berarti tidak layak untuk diteliti. Nah, solusinya apa? Ya ganti tema, ganti topik. Dicari sampai trennya naik. Nah, kenapa ini turun di tahun 2025? Ya, itu masih masih oke, masih bisa masih layak untuk diteliti. Kenapa di sini grafiknya turun? Karena tahun 2025 ini masih bulan November ya, belum sampai selesai. Biasanya grafiknya memang akan menampilkan untuk tahun yang sekarang. Kalau belum selesai itu biasanya turun. Nah, itu masih masih oke. Yang terpenting adalah dari tahun 2024 ya. Yang penting tahun 2024 ini naik. Ini masih bisa diteliti. Oke, ini sebagai ini ya, apa? Untuk mengetahui apakah paper yang akan dibuat itu bisa layak dilanjutkan atau tidak. Nah, kalau sudah seperti ini berarti bisa layak dilanjutkan. Setelah itu, kita akan mendownload data ini satu persatu. Caranya adalah klik ekspor, terus kita pilih yang zip. Ya. Jadi nanti bentuk filenya kompres gitu ya. Kita ekspor. Nah, sudah. Terus kita scroll ke bawah. Ini masih ada dokumen dari source, dari jurnal. Kita buka. Nah, jurnal yang paling banyak me- mempublikasi penelitian tentang Islamic Finance adalah ini ya, Journal of Islamic Accounting and Business Research. Ya. Jadi kita bisa tahu, oh nanti papernya rencana saya masukkan ke sini. Atau mungkin yang nomor dua itu juga bisa. Ini sama caranya Bapak Ibu kita ekspor ke dalam bentuk zip. Nah, semuanya juga seperti itu ya. Kita scroll ke bawah, dokumen buyer sudah tadi. Sekarang by author, penulis paling banyak. Oke, ini namanya yang nomor pertama ini paling banyak menulis paper terkait Islamic Finance. Kita ekspor, kita scroll ke bawah. Tadi buyer sudah, buy source sudah, affiliation belum ya. Kita buka affiliation. Paling banyak mempublikasi terkait topik penelitian ini dari IIUM ya, Malaysia ya. Year sudah, source sudah, author sudah, country belum ya. Country belum. Kita ekspor dalam zip. Terus affiliation sudah, type tidak perlu ya. Type itu karena jenisnya hanya kita pilih sebagai artikel, jadi nggak ada bedanya. Subject area juga kita ekspor dalam bentuk zip.
Oke. Dan yang terakhir funding sponsor. Oke, sudah semua. Ini hasil downloadan yang tadi, yang barusan grafik-grafik itu, kita pindah ke dalam folder. Sama ekspor tadi ya, dua ekspor tadi kita pindahkan ke folder biar tidak, biar kita bisa mengetahui downloads. Nah ini, kita pindah ke penulisan paper. Nah, Bapak Ibu, ini kan bentuknya masih kompres ya. Ini saya beritahu caranya mengekstrak ya, tanpa harus satu-satu gitu loh. Ini caranya kita klik, kita blok ya, bisa dengan menekan shift sambil dipanah ke bawah, nah, atau dikontrol, di drag kontrol ini semua. Nah, kita klik kanan, terus show more option ya. Ini kalau Windows 11 kita harus klik show more options. Kalau Windows 10 sudah langsung tampil seperti ini. Nah, kita pilih yang ini, extract page archive to separate folder. Ini ya. Nah, udah langsung terekstrak semua dalam bentuk folder masing-masing. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke paper. Tren publikasi. Tren publikasi itu tren tahunan maksudnya tadi ya Bapak Ibu. Jadi kita perlu input dulu gambarnya. Insert pictures, this device. Tadi di downloads, penulisan paper. Nah ini, Scopus Analyze Country. Maaf, Scopus Analyze Year. Silakan PNG atau JPG boleh, sama aja. Saya pilih yang JPG. Nah, tren publikasi. Ini saya atur. Terus kita beri nama figur 1. Ini kita tengahkan. Tren publikasi. Nah, kita perlu ini dulu ya, lengkapi dulu ya gambar-gambarnya. Jurnal utama maksudnya adalah jurnal yang paling banyak. Analyze source. Source ya, kalau jurnal itu source. Pakainya JPG. Nah, figur 2. Jurnal paling banyak. Lalu selanjutnya penulis produktif. Ini berarti author ya. Insert. Kita buka yang Scopus Analyze Author. JPG. Kita lengkapi dulu. Kita input dulu gambar-gambarnya. Figur 3. Penulis terbanyak. Semisal seperti itu. Nanti silakan disesuaikan ulang. Captionnya itu yang paling cocok itu apa. Bidang studi ini pakai subjek ya. Scopus Analyze Subject.
Figure 4, disiplin ilmu. Ini saya beri ini ya, penomoran ya, untuk subjudulnya. Nah, untuk sebaran global, artikel berpengaruh hingga topik terkini, itu kita menggunakan bantuan BiblioShiny. Tadi yang sudah saya sampaikan yaitu R dan R Studio. Kalau Bapak Ibu belum mendownload atau belum punya aplikasinya, ya kita simak dulu saja, gitu. Ini saya praktekkan dulu, nanti bisa eh, mungkin setelah workshop ini bisa praktek melalui rekaman dan juga bisa menganalisis sendiri masing-masing. Caranya adalah kalau sudah mendownload dan menginstal dua aplikasi ini, R dan R Studio, itu caranya kita buka dulu R-nya. Ini kita minimize, kita tutup. Bukan bukan disilang ya, tapi kita minimize. Kita buka R Studio.